Mau membeli karpet harganya 2 juta. Tapi atap bocor, harus diperbaiki. Harganya 2 juta juga. Mana yang didahulukan? Karpet besok orang mau sholat Jumat. Bocor. Jangan-jangan sedang sholat Jumat hari hujan pula. Mana yang didahulukan? Beli karpet atau memperbaiki atap yang bocor? Ada kaidahnya, betul Pak? Tahu pula Bapak ya. Itu kaidahnya darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menutup kebocoran lebih utama daripada memperbaiki, daripada menyediakan hal-hal yang kemaslahatan lainnya. Termasuk juga di rumah kita, ya gitu ya. Hal-hal yang bersifat merusak itu harus ditutup dulu daripada berbuat yang baik. Ya, bayar utang lebih utama daripada bersedekah. Membayar utang itu wajib, sedangkan bersedekah hukumnya sunat. Mana yang lebih dahulu? Yang menombak utang dululah. Begitu juga tentang kebocoran, tutup kebocoran dahulu baru kita berbuat maslahat. Jadi kaidahnya berkembang itu banyak sekali. Dia kaidah itu ada 2 macam. Ada usul fikih namanya, itu bersifat umum, usul umum gitu, usul fikih. Ada yang bersifat khusus, namanya kaidah fikhiyah. Beda. Dia mirip-mirip, cuma kaidah fikhiyah ini bersifatnya khusus untuk sesuatu. Umpamanya tentang berwudu tadi ada kaidah fikhiyah, ada kaidah usul fikih. Kalau kaidah fikhiyah ini umpamanya niat tadi itu yang disebutkan di dalam kaidah fikhiyahnya itu, bahwa di dalam berniat itu tadi itu berlaku untuk seluruh amal ibadah, harus ada niatnya. Bukan hanya untuk sholat, seluruh ibadah, mau zakat, mau puasa kan kita berbuka puasa baca juga Allahumma laka sumtu. Ini nggak lama lagi puasa nih ya. Bulan 2 nanti kita puasa. Sekarang bulan November, November, Desember, Januari, Februari sudah puasa. Sudah dekat ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, begitu rupanya kita memulai sholat, sudah banyak hal-hal yang harus kita pelihara. Dan kemudian kita melakukan sholat, banyak lagi. Mulai dari kiblat kita ada 3. Ya, kita sholat itu kiblatnya berapa? 3. Satu kiblat dada. Kemana? Ke Ka'bah. Dada kita itu harus menghadap ke Ka'bah, kiblat. Yang kedua kiblat mata. Maka kita Allahu Akbar, mata kita kemana-mana. Sah juga nggak salat? Sah menurut Imam Hanafi sah, tapi itu tidak khusyuk. Jadi harus pelihara kiblat mata. Kemana kiblat mata? Ke tempat sujud kita. Jangan pula ke tempat sujud orang. Ke tempat sujud kita. Itu namanya kiblat mata. Kalau kiblat hati, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita berdoa, kita ngangkat tangan ke atas. Apakah Allah di atas? Tidak. Kok ke atas tangan kita? Itu namanya kiblat doa. Ya. Kiblat doa itu tangan kita ke atas, simbolnya ke atas. Bukan Allah duduk di atas seperti kata orang Khawarij. Allah itu jauh sana di atas aras katanya. Tidak khusyuklah salat kita. Kenapa? Jauh sekali. Padahal Allah mengatakan dirinya dekat. Fa iza sa'alaka ibadi fa inni
qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, di manakah aku? Jawablah, aku ini sangat dekat kepadamu. Bagaimana dekatnya Allah? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Begitu dekatnya Allah. Nah, jadi makanya salat kita jadi khusyuk. Enggak ada ayat Al-Quran mengatakan fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni di atas langit. Nah, enggak ada itu. Apabila hambaku bertanya kepadaku, jawablah aku dekat sekali. Kalau di atas aras Allah itu jauh sekali. Entah berapa miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya aja 1 detik 300.000 kilometer. Kok Nabi Muhammad bisa sampai ke aras itu? Karena diperjalankan oleh Allah. Kalau tidak, tak sanggup manusia. Manusia baru sampai ke bulan baru. Bulan itu hanya jaraknya dari bumi ini 450.000 kilometer. Kalau matahari 1.500.000 kilometer. Tapi kalau ke aras, ya Allah, nggak akan terhitung-hitung berapa kilometernya. Kenapa? Nabi Muhammad naik burak itu cahaya kilat atas izin Allah. Masya Allah. Nah, jadi kita dalam sholat itu syaratnya kita khusyuk, yakinlah Allah sangat dekat. Bagaimana dekatnya? Ka'annaka yarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Bisa kita melihat Allah? Bisa. Tapi bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hati kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kita tak akan mampu melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kita. Jadi kita ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, kita sholat itu. Maka benarkan sholat kita dekat Allah, jauh, jangan jauh. Jadi jangan percaya kepada orang-orang Khawarij itu mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas aras. Itu terlalu jauh. Allah itu dekat. Bagaimana dekatnya? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada batang leher, urat lehermu sendiri. Bagaimana lebih dekat dengan urat leher kita sendiri? Seperti bayi di dalam kandungan. Bayi dalam kandungan, kalau ditanya, "Hei bayi dalam kandungan, dekatkah ibumu kepadamu?" Iya, dekat sekali. Kenapa? Karena dia berada dalam rahim ibu, sangat dekat sekali. Seperti apa dekatnya ibumu kepadamu? Lebih dekat daripada urat leherku sendiri. Karena dia di dalam rahim ibu. Maka dekat sekali lah dengan ibu, tak terkira-kira dekatnya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini. Kita berada di dalam rahim Allah ibaratnya. Kemanapun kita menghadap, di situ ada karunia Allah, rahmat Allah. Seperti bayi di dalam kandungan, mau menghadap dia, nungging dia ke atas, mau ke samping, kemana-mana, dia tetap dalam rahim ibunya. Dia lebih dekat dibandingkan urat leher bayi itu sendiri. Bayi itu sendiri, di lehernya itu mana yang dekat dengan ibu? Lebih dekat daripada urat lehernya itu, ibunya itu. Itulah gambaran, sama persis enggak? Itu gambarannya. Dekatnya manusia, dekatnya Allah kepada kita lebih dekat daripada urat leher. Seakan-akan ya. Nah, dia tak bisa persis sama kepada Allah, nggak bisa dipersiskan sama perumpamaan, nggak bisa. Seakan-akan bayi di dalam kandungannya, ibunya lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Masya Allah. Sampai waktu kita pas. Nah, terakhir 1 menit lagi. Kemudian kita sholat, ya Allahu Akbar, sudah menghadap Allah, kiblatnya. Kiblat doa itu kemana? Kiblat doa ke atas, bukan Allah di atas. Kiblat kita ke Ka'bah, bukan Allah di dalam Ka'bah, tidak. Kiblat mata kita ke tempat sujud, bukan Allah di tempat sujud kita, tidak. Itu hanya kiblat adab kita dalam beribadah. Nah, nih, kalau kita sudah sholat,
kita berdoa lalu kita membaca tahlil la ilaha illallah. Jadi la itu artinya tidak, bahasa internasional gelengan kepala. Sikit aja. La ilah. Kalau iya mengangguk sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, tahlil namanya. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dari Jabir Abdullah Al-Ansari. Nah, ini dia. Juga dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qada salatahu, apabila dia setelah selesai salat, bagaimana? Massaha jabhatahu biyadihi, menyapukan telapak tangannya ke kening. Jadi sapu tangan tuh bukan ke sini, ke kening. Menyapukan tangannya, massaha jabhatahu, menyapu dahinya, biyadihi, dengan tangannya, al-yumna, tangan kanan, jangan tangan kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula tangan kiri? Enggak boleh, karena contohnya dari Rasulullah, biyadihil yumna, dengan tangan yang kanan. Summa qala, kemudian setelah itu membaca sesuatu. Jadi bukan hanya nyapukan tangan saja sampai ke jenggot ya. Bukan sekadar menyapukan tangan saja, tapi Rasulullah mencontohkan sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim. Kemudian kalau sempat baca lagi, Allahumma zhib annil hamma wal hazana. Ya Allah, jauhkanlah dariku segala hambatan, malapetaka, dan segala kekacauan atau galau. Galau ya, kegalauan, humul husni. Nah, demikianlah beri minta hormat. Jadi kalau kita menyapukan tangan ke wajah, jangan ke hidung, tapi ke kening sampai ke bawah dengan tangan kanan. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah salah dan salah dan janggal mohon dimaafkan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan Ustaz. Allah. Alhamdulillah, masih kepada sahaja-sahaja mudah-mudahan manfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah masuk tu. Oh iya. Lihat di YouTube-nya. Ini udah 18 juta Ustaz, apanya? Penontonnya, kena dah 20 tahun yang lalu lagi kan? 18 juta di YouTube. Lumayan.